Hai guys, ketemu lagi di FPL Universe. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tips dan trik untuk bermain Fantasy Premier League. Ini berguna bagi Anda yang mungkin orang baru newbie dalam bermain FPL atau masih penasaran bagaimana cara bermain FPL sehingga menghasilkan nilai-nilai yang baik. Langsung saja, ada 8 trik. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah FPL itu maraton, bukan sprint. Maksud saya di sini adalah FPL itu ada 38 pertandingan selama 1 tahun 1 musim ke depan. Jadi, apabila dapat nilai yang jelek atau mungkin di bawah rata-rata target, jangan terlalu sedih dulu, jangan terlalu putus asa, stay calm. Tetap ingat bahwa ini adalah perjalanan panjang, masih bisa dinilai diraih di game week selanjutnya. Tetap perhatikan fixture pertandingan yang akan datang dan perhatikan saran-saran dari FPL expert atau pandit. Jadi nilai terlalu tinggi juga jangan terlalu senang sehingga mengakibatkan kita tidak aware dengan game week selanjutnya. Ingat, maraton bukan sprint. Yang kedua adalah perhatikan fixture pertandingan. Kita bisa lihat di fixture pertandingan ada warna hijau, ada warna putih, ada warna merah, ada warna merah tua. Semakin hijau semakin bagus. Maksud saya di sini adalah dengan memperhatikan fixture pertandingan, kita bisa memilih pemain-pemain mana yang kemungkinan akan menghadapi pertandingan-pertandingan yang mudah. Dengan pertandingan yang mudah, otomatis peluang nilai yang akan didapat akan lebih tinggi daripada bertemu dengan lawan-lawan yang berat, yang merah atau yang merah tua. Jadi perhatikan fixture pertandingan 3, 4, 5 pertandingan ke depan. Dengan itu pula kita juga bisa menyusun pemain-pemain mana yang dalam jangka waktu panjang diharapkan mendapatkan nilai-nilai yang baik. Atau kita bisa memperhatikan pemain dengan fixture yang berat, kita bisa tempatkan di cadangan, atau kita ganti dengan pemain lain yang mempunyai fixture pertandingan yang semakin baik. Semakin hijau, semakin bagus, semakin merah, semakin sulit. Jadi perhatikan fixture pertandingan. Yang ketiga adalah gunakan chips sebaik mungkin. Sebagian besar pemula FPL, sebagian besar pemain baru Fantasy Premier League merasa frustasi dengan nilai-nilai yang didapat sehingga menggunakan chips itu terlalu cepat. Ada 4 macam chips. Yang pertama adalah wildcard. Wildcard adalah chips yang kita gunakan sehingga kita bisa mengganti seluruh pemain kita dengan free. Kita bisa mengganti seluruh pemain dengan baru atau mungkin tidak memerlukan lagi hit. Hit di sini adalah mengurangi nilai dari poin kita. Wildcard ini ada 2 kali diberikan selama setengah musim 1 wildcard. Jadi wildcard yang pertama diberikan pada pertengahan musim yang pertama. Setelah musim dingin, libur musim dingin, diberikan lagi wildcard yang kedua. Gunakan sebaik-baiknya. Gunakan wildcard pada saat keadaan posisi di mana tim kita tidak berkembang atau mungkin dalam keadaan yang darurat. Misalnya pada saat ada game week kosong atau mungkin ada pemain-pemain yang ada dalam tim Anda mengalami cedera dalam jumlah yang banyak. Gunakan wildcard sebaik-baiknya. Yang kedua adalah free hit. Free hit itu chips yang digunakan. Dengan free hit kita bisa memilih pemain dalam 1 game week. Seluruhnya bisa berganti seluruhnya. Namun di game week selanjutnya akan kembali ke pemain semula. Free hit ini digunakan apabila kita menghadapi double game week atau mungkin pada saat blank week. Blank week biasanya hanya beberapa tim yang bermain. Gunakanlah chip itu. Gunakan free hit ini dengan mengisi pemain-pemain yang akan bermain di blank week atau the double game week, sehingga dengan
chips tersebut kita dapat mendapatkan nilai yang maksimal, nilai yang lebih bagus daripada tim yang lainnya. Free hit ini cuma bisa digunakan sekali dalam satu musim. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan digunakan secara terburu-buru. Manfaatkan free hit apabila menghadapi blank week atau double game week, akan lebih maksimal hasilnya. Yang ketiga adalah triple captain, atau nilai kapten akan di 3 kali lipatkan. Triple captain ini efektif apabila digunakan di double game week. Dengan double game week kita bisa memprediksi pemain mana yang akan bermain sebanyak 2 kali di game 2 tersebut. Pemain yang memiliki skor yang tinggi biasanya di midfielder atau striker yang kemungkinan besar menghasilkan gol, pasanglah triple captain. Jangan digunakan di saat-saat sesuai prediksi kita. Dengan double game week kemungkinan nilai akan lebih tinggi daripada single week. Jadi gunakan triple captain sebaik mungkin, atau mungkin Anda yakin bahwa nilai tersebut, pemain tersebut akan mencetak gol banyak, misalnya seperti Suarez pada saat menghadapi Norwich City beberapa tahun yang lalu, gunakan triple captain ini. Dengan triple captain, nilai tim Anda akan jauh lebih tinggi apabila sesuai dengan rencana. Yang terakhir adalah bench boost. Bench boost ini nilai cadangan, jadi ada 15 pemain dalam Fantasy Premier League. Nilai pemain cadangan akan dihitung, sedangkan di keadaan normal nilai pemain cadangan tidak dihitung. Gunakan bench boost apabila Anda yakin cadangan Anda bermain. Biasanya cadangan di beberapa tim di setting tidak bermain, atau cuma pemain murah yang tidak akan bermain. Apabila di bench boost di cadangan Anda yakin akan bermain dan menghasilkan nilai, pasangkanlah bench boost. Bench boost ini cuma ada 1 kali dalam 1 musim, termasuk juga triple captain. Free hit triple captain bench boost tidak bisa digunakan dalam 1 pertandingan. Jadi diingat, biasanya pemain baru mengira bahwa free hit triple captain bench boost bisa digunakan dalam 1 pertandingan, digunakan pada saat double game week atau blank week. Tidak bisa, hanya satu jenis saja yang digunakan. Jadi gunakan sebaik-baiknya, jangan di wastedkan di awal-awal. Itu chips, gunakan sebaik-baiknya. Yang keempat adalah jangan terlalu banyak hit. Hit di sini maksud saya adalah pada saat kita mengganti pemain, setiap game week cuma ada 1 pemain. Apabila lebih dari 2 pemain, biasanya dikurangi nilainya 4. Ini adalah maksudnya dari hit. 1 pemain minus 4, 2 pemain minus 8, dan seterusnya. Kebanyakan dari pemula menggunakan mengganti pemainnya sebanyak lebih dari 1 atau 2 kali, sehingga mengurangi nilai dari tim kita. Bayangkan, minus 4 itu sama dengan nilai seperti assist atau seperti nilai clean sheet. Jadi dengan mengurangi nilai minus 4, otomatis mengurangi peluang kita untuk mendapatkan assist atau clean sheet. Kalau memang benar-benar yakin, jangan lebih dari minus 4. Jangan minus 8 atau minus 8. Minus 8, 12, 16. Itu pun apabila yakin ada pemain yang benar-benar dibutuhkan, dan jangan terlalu sering digunakan. Dengan terlalu banyak hit, otomatis nanti nilai di akhir musim atau mungkin nilai di peringkat Anda akan semakin berkurang, semakin turun peringkat Anda. Ini jangan terlalu banyak hit. Nilai minus 4 itu besar, mirip seperti assist atau clean sheet. Benar-benar diperhatikan, benar-benar difikirkan baik-baik sebelum mengambil hit. Yang kelima adalah don't put your egg in one basket. Maksud saya di sini adalah jangan pasang pemain secara maksimal dalam 1 tim. Misalnya Anda yakin Liverpool bermain bagus sehingga Anda memasang 3 pemain dari Liverpool.
Anda akan menemui kendala pada saat Liverpool menghadapi blank week, atau mungkin pada saat mendapat blank week otomatis Anda akan mencadangkan pemain tersebut atau mungkin menggantinya dengan yang lain, sehingga mengakibatkan hit atau mungkin minus. Sebaiknya pilihlah dari pemain yang bermacam yang berbeda-beda. Dengan mengambil pemain dari satu tim yang sama maksimal 3, apabila tim bermain buruk, otomatis nilai dari tim Anda juga akan buruk juga. Jadi menurut pendapat saya, boleh 3, tapi yakin bahwa fixture yang dihadapi bagus, benar-benar bagus. Kemudian Anda juga harus bersiap apabila tim yang Anda gunakan menghadapi blank week. Don't put your egg in one basket. Mix pemainnya, di mix dengan pemain yang lain. Saya yakin banyak pemain yang bagus dari tempat yang lain. Yang keenam adalah jangan membuat transfer terlalu dini. Maksud saya di sini adalah biasanya sebelum game week berakhir, Anda melihat ada satu pemain yang mencetak hat-trick atau mencetak gol dengan nilai yang sangat tinggi. Anda cepat-cepat membeli pemain tersebut sebelum game week tersebut berakhir, atau mungkin game week selanjutnya masih 1 minggu kemudian Anda langsung membeli pemain tersebut. Di tengah perjalanan ternyata pemain tersebut mengalami cedera dalam latihan, atau mungkin akumulasi kartu yang menyebabkan pemain tersebut tidak bermain di game selanjutnya. Ini adalah akan menyebabkan kerugian bagi Anda. Biasanya juga Anda cepat-cepat membeli takut harganya naik 0,1, 0,2, sehingga tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Menurut pendapat saya, jangan terlalu dini. Biasanya karena terbawa emosi perasaan, cepat membeli. Pada hari Jumat nanti biasanya, atau mungkin hari Sabtu, ada conference dari tim masing-masing. Di situ akan dijelaskan siapa saja yang akan siap bermain, siapa aja yang cedera, atau mungkin ada berita lainnya. Mungkin pemain tersebut ada kasus. Yang ketujuh adalah jangan terlalu loyal dengan tim favorit Anda. Maksud saya di sini biasanya gini, seperti saya misalnya, saya penggemar Manchester United. Saya ingin tim saya semuanya berasal, banyak yang dari Manchester United. Saya masukin Greenwood, saya masang Martial, sama hal ini berakibat pada Anda tidak memperhatikan fixture yang akan dihadapi tim tersebut, atau mungkin performa dari tim Anda itu sendiri. Terlalu loyal atau terlalu fanatik dengan tim kesukaan Anda, tidak memperhatikan nilai dari FPL itu sendiri. Dipisahkan, jangan libatkan perasaan dalam menyusun tim FPL Anda. Tetap perhatikan keadaan permain, tetap perhatikan statistik, manfaatkan saran-saran dari pandit atau footballer lainnya. Jadi jangan libatkan perasaan Anda dalam menyusun pemain ini dengan memasukkan tim favorit Anda. Kecuali tim favorit Anda memang sedang bermain dengan bagus, it's okay, it's fine, tidak ada masalah. Yang terakhir adalah follow XPL Expert atau Pandit. Ini bisa ditemui di berbagai macam sosial media, baik itu Twitter, YouTube, atau mungkin website lainnya. Saya sendiri juga bukan ahli dalam bidang FPL ini. Saya mencari referensi dari berbagai macam sumber, dengan berbagai macam masukan saran dari FPL. Kita bisa membuka wawasan kita sehingga mendapatkan pemain-pemain yang sesuai untuk setiap game kita. Saya kira itu saja video saya kali ini. Apabila dinilai bermanfaat, silahkan like, subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam FPL.